Halo Sering Grip, ketemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini alhamdulillah kita tidak mereview film horor lagi. Tapi kali ini kita kebagian mereview film drama keluarga dan film anak-anak ya. Ya, adventure lah ya. Iya, yang berjudul Kado Untuk Ibu. Yes. Ini filmnya dari sutradara siapa nih? M. Amrul Umami. Dan penulisnya? M. Ali Ghifari. Oke, dan di sini untuk PH-nya? Star Vision sama Star Vision. FMM Studios. Nah, cast-nya ada siapa aja nih? Ada Nawila, ada Lucia Andriana, terus ada Emir Mahira, Agla Artalida, ada Dimas Aditya, dan masih banyak lagi. Iya, yang pasti ada Majaya juga di sini. Oh Arif iya, Alfiansa Majaya juga di sini ada. Dan masih banyak aktor-aktor anak lainnya juga. Yes. Ya. Dan langsung aja kita ke sinopsisnya untuk Kado Untuk Ibu. Seperti apa? Sebenarnya simpel ya, menceritakan tentang seorang anak kecil perempuan bernama Ara yang datang ke kantor pemadam kebakaran untuk minta bantuan nih mencari kado untuk ibunya. Sampai ada seorang petugas yang ditugaskan, petugas pemadam kebakaran bernama Faris untuk menemani Ara mencari kado untuk ibu gitu. Dan dari sana nih petualangannya dimulai dengan dimulai kekhasan film anak-anak tentunya. Dari situ kemana dan akhirnya memberikan derai air mata tentunya. Oke, langsung aja yang disuka dari film Kado Untuk Ibu dari orang yang pasti ini acting Lucia Andriana itu stealing the show. Tidak usah diragukan lagi, bahkan chemistry dengan ibunya saja ini dapat sekali, ini mantap sekali. Bisa dibilang lead aktor keduanya dia, tapi dia memberikan total seperti di Nawila juga ya. Mantap sih ini Lucia Andriana ini. Ya ini calon aktor ini ya di masa depan bersinar lah di film ini. Iya benar sih, dia acting yang natural. Udah gitu chemistry antar temennya yang sesama seumuran sama orang dewasa juga gitu ya, nggak ada kecanggungan. Sebenarnya kalau kayak Majaya juga kan dengan yang si Om Pepeng ya. Om Pepeng juga itu ngalir dan maksudnya pokoknya enak sih di sini chemistry antara castnya juga di sini menurut orang enak gitu. Dan di awal ini di opening kalau menyadari ini one shot ya, menarik sih. Jadi kita langsung fokus walaupun ya cuman sebentar dan nggak ada yang wah banget sih. Cuman menarik karena dia ngelilingin rumah gitu sampai akhirnya keluar ya. Oke lah. Dan pokoknya untuk setnya warna filmnya juga filmnya bagus tone-nya. Terus dengan setnya berani ini syuting di pasar juga. Iya. Dengan kekeosan pasar kan harusnya mengerti, tapi berani sekali Star Vision syuting di pasar. Iya. Dan yang aku suka dia jarang ya, atau mungkin ini yang pertama mengangkat pemadam kebakaran sebagai penyelamat masyarakat. Dan ini juga branding yang baik untuk pemadam kebakaran dan maksudnya hanya dari obrolan kedua. Kayak misalnya orang. Ada yang nyangkut di mana tuh, ini cincinnya ini nggak bisa dilepas gitu-gitu, sampai akhirnya juga siapa namanya Ara juga datang dengan permasalahan anak-anak aja gitu ya. Dan bahkan kan sebelum itu ada yang ngomong bisa nggak ambil rapor ke pemadam kebakaran soalnya orang tua saya umroh. Itu juga mantap itu sih, tapi relate ya, mungkin kalau orang luar negeri apaan sih ini ya kalau nonton, tapi memang kita di Indonesia begitu. Ternyata pemadam kebakaran sebisa diandalkan itu. Dan ini juga orang suka premisnya juga kan sesimpel itu dan bisa membuat dari hal simpel bisa membuat kemana-mananya itu oke banget sih. Dan ceritanya jadi meskipun simpel tetap bermakna, beragam, terus ada petualangannya, jadi nggak bosan gitu untuk nontonnya. Visualnya tadi kita udah bahas lucu, terus juga ada kayak iklan-iklan tuh nggak pleset-plesetin brand ya. Ada Oskadon jadi apa? Okasbon ya. Terus juga backstory bukan backstory, jadi flashbacknya tuh lucu-lucu ya, kayak nyeritain ini kepikiran kayak balik lagi jalan ke sana ceritanya. Itu yang bikin wow, ternyata mengecoh para penontonnya. Padahal tuh simple tapi kayak dipikirin bikin flashback kayak gitu. Terus gaya ceritanya juga fun. Jadi sangat menyenangkan, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang dewasa gitu ya. Dan kita mau kasih tahu dulu ini mengandung plot twist. Langsung aja. Dan ternyata plot twistnya oke aja sih menurut orang, cara mereka menyampaikan ternyata itu dengan potongan-potongan yang ke flashback kayak ini padahal puzzle puzzle itu mantap sih ini.
pertama yang aku suka film ini tadi udah aku bilang sebelumnya, cocok untuk anak-anak, cocok untuk orang dewasa. Terus juga isunya tuh sebenarnya ringan tapi juga berat di waktu yang sama gitu ya. Sebenarnya kita kalau misalnya mungkin dari sisi anak-anak ya bakal ngelihat mah petualangan Ara dalam mencari kado aja. Tapi kalau dari sisi aku sebagai orang dewasa, ini tuh kayak ada fatherless. Ya kan si bapaknya siapa? Faris ya. Dia kan tidak ada sosok bapak di hidupnya. Terus kangen kehilangan seorang ibu dari sisi Ara. Udah gitu ini kayak misalnya siapa sih Ica ya yang nyulik. Ica itu tidak ada kehadiran kedua orang tuanya. Iya, makanya gitu. berbuat senekat itu, ekstrim itu. Berlapis-lapis gitu sih, kok masalahnya tuh kompleks. Oh ya, dan ada Boni itu dia berada dalam kemiskinan struktural. Gila kan itu, kayak semua isunya tuh berat tapi dikemas dengan simple dan bisa dinikmati oleh anak-anak, dan kita juga orang dewasa juga ringan aja gitu, nggak terlalu berat mikirnya. Jadi oke ya. Kalau dilihat juga semua film ini tentang ekonomi yang benar. yang miskin struktural kan. Bapaknya si Ara aja kan itu sebenarnya mau kan gimana lagi tuh satpam ya dia ya. Maksudnya tidak bisa hadir juga kan karena kebutuhan ekonomi ya. Iya gitu. Karena di sini kan ini mengcapture dua profesi, yang satu satpam dan yang satu pemadam kan sama-sama bukan pekerjaan yang bisa dibilang uangnya banyak ya. Dan ini kan relate banget kan dari cara mereka gitu ya, menyelesaikan semua masalahnya juga ya, mereka juga nggak ada duit. Benar-benar. Iya. Langsung aja ke yang kurangnya, mungkin di sini kurangnya memang kadang untuk porsi anak kecilnya agak kurang, ya kurang banyak sih menurut orang. Kayak soalnya kan orang juga nonton bareng anak ya, pas nonton juga ya dia kurang fokus, beda sama Nawila ya, bisa ngasih visual yang warna-warni, warna-warni, jadi banyak hal yang bisa, dan interaksi si Nawila dan teman-temannya juga kan itu bikin anak-anak lebih fokus. Kalau di sini kan agak kurangnya karena mungkin distraksi orang dewasanya ya, banyak distraksinya lebih banyak. Dan ya banyak sebenarnya dramanya memang keluar di orang dewasanya iya sih. Tapi ya memang anak-anaknya kurang mungkin kalau pas adegan di sawah, mungkin pas kejar-kejaran di pasar itu masih masuk akal, tapi pas udah yang masuk diculik ke mobil itu udah agak kayaknya nggak terlalu anak-anak bisa menikmati juga itu. Ya. Ngomong-ngomong diculik, menurut aku ini adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukan anak kecil ya, meskipun sejahat, sekriminal apapun, ini kayaknya nggak usah dilakuin, diculik terlalu dipaksain banget. Si maksudnya si Ica juga bukan dari background yang ibu bapaknya kriminal gitu ya. Sebenarnya harmonisnya cuman lagi nggak dekat, jadi kayaknya dampaknya nggak sebegitunya sih nyulik orang terus tadinya mau dihilangin ya, ke desa lain gitu apa gimana. Cuman maksud aku harusnya ada konflik lain yang nggak harus diculik si anaknya gitu. Cuman gara-gara benci lagi. Iya, dan maksudnya itu tuh punya pikiran dari mana dia seperti itu gitu kan. Harusnya ada influence-nya tuh apa? Iya, kecuali dia banyak tontonan yang tidak baik juga gitu. Padahal kan ya, dan di sini juga orang paling kurang suka yang toilet komedi sama ganggu aku juga. Agak berlebihan sih kalau dengan suara-suara sound effect-nya juga aduh banyak banget soalnya. Iya, harusnya dikurangin aja. Padahal kan kita tahu juga kan, misalnya pas si Om Pepeng sakit perut mau ke WC ya udah gitu, pas adegan di WC-nya nggak usah gitu. Nggak nyaman sama scene toilet ini ya, komedi ke toilet ini kayaknya pertama nggak harus ada tuh, karena ini filmnya semua umur ya, yang termasuk anak-anak. Terus yang kedua tuh kayak udah 2026 kayaknya komedi toilet harusnya udah nggak ada sih, atau bisa diganti yang lain gitu. Jadi ya masalahnya kan ini untuk film anak-anak, dan kalau ini dibasuhkan agak gimana gitu. Benar-benar. Dan mungkin beberapa hal juga kayak si Aranya mungkin kayak perkembangan karakternya kayak tiba-tiba dia dewasa aja gitu, nggak ada yang gimananya. Kan harusnya emang perubahannya. Iya, ngeliatin dari ibunya memperlakukan sesama manusianya seperti apa. Ara terlihat dari itu, maksudnya jadi dia kan katanya anak memang meniru dari yang dia lihat ya, mencontoh. Jadi pengennya ada hal itunya gitu, karena ibunya beneran sebaik itu dan memanusiakan manusia, akhirnya anaknya melanjutkan hal itu, pengennya ada itu tapi sayangnya tidak ada juga. Ada tuh paling yang
nggak boleh sombong apa sih yang di tapi pasar kan itu. Nah itu aku nyari mana tuh apa kegiatan atau apa sama ibunya yang akhirnya membuat Ara mikirin hal itu gitu. Nggak ada sayangnya ya. Sayangnya kan kalau maksudnya dari perlakuan Ara yang misalkan dia dari kado ini tiba-tiba kadonya dikasih ini kan itu tuh tiba-tiba berubah pikiran. Gitu iya orang sih. pengennya sih sama sebenarnya ini nggak terlalu besar dan mungkin anak kecil juga nggak akan sadar ya. Jadi kemunculan Om Pepeng ini ujuk-ujuk ada gitu, dia lagi latih CCTV apa gimana, terus juga punya CCTV pasar itu gimana gitu. Ya kan dia pemilik pasar. Pemiliknya mungkin ya, oke. Terus kayak kebetulan ngelihat, ayo samperin, itu sudah ada aja gitu, sedekat itu maksudnya. Ya sebenarnya ini dan fun juga kan, kayak komedi-komedi, jadi nggak terlalu. Dan ketiga anak-anak yang temannya sih, Ara juga kenapa tiba-tiba ada, dan juga ini kayak apa sih, kayak maksa sih itu. Dan juga sebenarnya si Bonnie kenapa harus mencuri juga kan. Agak gimana kan pengennya mah kayak dompetnya ketinggalan terus mau ngebalikin. Bonnie ngelihat ambil aja soalnya butuh nih buat bapakku. Tapi aku pikir mau dibalikin terus kayak pasti damkar itu ngelihatnya nah gitu lebih oke gitu daripada dia dari awal kepikiran buat nyuri. Dan ada pesan-pesan moralnya nih kalau misalnya kayak gitu kan ya, seenggaknya ini tuh salah. Ini kan kayak kalau aku miskin aku terimpit kemiskinan terus kan itu juga kan si Bonnie terinfluence dari mana dia harus nyopet gitu sampai memutuskan untuk nyopet bukannya yang lain gitu ya, cari bantuannya. Karena kita orang dewasa kan kita memikirkan logika ceritanya, tapi kan mungkin untuk film anak-anak ya tidak gitu, tapi tetap aja kan anak-anak nontonnya pasti dengan orang dewasa ya, tidak mungkin anak-anak sendirian nonton tadi, seenggaknya bisa dinikmatin oleh orang dewasa juga. Dan ini yang paling akhir kan mengganggu yang pas ini nih, pas si Faisal Faris tiba-tiba marah ke si Ara juga kan, itu yang mana? Agak yang tiba-tiba marah pas akhirnya dia harus datang ke istrinya kan. Pengennya tuh memang beneran ada eskalasi kemarahan si Faris gitu. Tiba-tiba ya memang kan dia juga kesel, tapi kan dia juga harus datang bertanggung jawab ke istrinya juga dia itu. Sama plotnya sih menurut aku sebenarnya emang bagus ya, penceritaannya kayak backstory-nya lucu, flashback-nya lucu, cuman kadang-kadang plotnya itu terlalu lompat-lompat. Jadi kadang kalau kita nggak fokus bisa apa ini? Ini karena ini ya Ara itu nggak ada perubahan yang signifikan gitu dia dulu apa sekarang. Jadi kadang ini balik lagi ke kita nggak tahu ini timelinenya kapan. Tapi timelinenya tuh nyampur gitu loh, plotnya tuh emang kebutuhan buat si plotisnya juga sih sebenarnya. Dan ya cuman maksudnya harus fokus aja sih nonton ya, karena nggak ada perbedaan banget di Ara. Mungkin Indra suka ya, kalau aku sih merasa tema kado untuk orang yang udah meninggal itu kurang sih. Dan orang pengennya sih bahkan kadonya tuh akhirnya bunga, jadi kalau bunga masih kayak ya udah kita ke makamnya berkunjung nyimpen bunga. Ini tuh Ara tuh mencari sesuatu, tadi kan awalnya bunga ya, itu masih oke kalau akhirnya dia memutuskan bunga, tapi setelah menimbang-nimbang terus kayak akhirnya nggak dapat kado itu kayaknya kurang sih, karena tidak umum ya seorang anak-anak mencari kado untuk orang tua yang udah nggak ada. Ya nggak sih, kecuali mungkin kalau bunga itu. Dan itu juga kan harusnya karena apa anaknya jadi pengen ngasih kado ke ibunya juga. Harus ada sebab akibatnya juga ya kan pengen. Atau mungkin di penghujung hidupnya belum kesampaian dapat kado. Terakhir kan masih kayak ada relevannya. Ini mah udah judulnya kado untuk ibu, tapi ternyata ibunya udah Oke, langsung aja kita ke Sinescore aja berarti untuk kado untuk ibu. Dari Nita berapa? Dari aku 6,8/10. Iya, dari aku 6,5 aja. Karena sebenarnya menjanjikan harusnya premisnya dari casesnya juga udah oke, dan juga plot twistnya oke. Apalagi juga di sini kan beberapa adegan-adegan yang harusnya bisa memancing air mata agak lumayan work juga. Tapi sayangnya ya kurang kuat sebenarnya lagi sedikit aja lagi dibenahi bisa 7. Ceritanya mungkin draft ceritanya mungkin ditambah 1 draft lagi buat ngelakin lagi ceritanya, dan plotnya mungkin sih. Itu bisa lebih jadi karena udah didukung oleh para aktornya juga bisa jadi film anak-anak oke juga di tahun ini. Tapi sayangnya seperti itu adanya. Jadi buat kalian yang memang mau butuh tontonan untuk bareng anak-anak kalian akhir pekan ya pas libur sekolah, boleh silakan ditonton Kado Untuk Ibu. Jadi buat kalian juga yang udah nonton, silakan kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video review juga berikutnya. Bye bye. Ciao.